Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dumaya Abdiliyah, NIM 201999023. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian sholawat beserta salam tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang penerapan model Dick and Carry dalam pembelajaran PJOK, yang mana ini merupakan materi terakhir yang akan saya bahas. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah model dan desain pembelajaran PJOK, yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. APT Astria Effendi M. from IFO. Sebagai yang sudah kita ketahui, model-model pengembangan desain pembelajaran yang sudah ada selalu mengalami perubahan-perubahan yang diperbarui kembali, ataupun hal ini memberikan inspirasi para ahli pendidik untuk mengembangkan model-model desain pembelajaran yang sudah ada dengan menciptakan model-model desain pembelajaran yang baru. Kemudian dengan semakin berkembangnya model-model pengembangan desain pembelajaran akan mampu menghadapi perubahan zaman yang memerlukan desain pengembangan model yang semakin kreatif dan inovatif. Dengan semakin beragamnya model pengembangan desain pembelajaran, menarik untuk kita kaji pada setiap model masing-masing pengembangan desain pembelajaran. Antara satu model pengembangan desain pembelajaran lainnya pasti memiliki ciri khusus ataupun perbedaan yang menjadikan keunikan tersendiri pada model-model pengembangan desain tersebut. Untuk mengetahui kemungkinan pada masing-masing model pengembangan desain pembelajaran dapat dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis. Kemudian setelah itu dilakukan perbandingan pada model yang dideskripsi ataupun yang dianalisis tersebut. Dari hasil perbandingan dapat dilakukan ataupun dapat diketahui kelebihan dan kekurangan pada masing-masing model pengembangan desain pembelajaran serta keunikan yang dimiliki oleh model desain pembelajaran yang terkait tersebut. Dalam dunia pendidikan banyak sekali masalah yang sering kita jumpai baik dalam materi maupun prakteknya, yakni salah satunya yakni masalah perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran merupakan tahapan penting yang harus dilakukan guru sebelum mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan untuk mencapai tujuan akhir pembelajarannya. Pembelajaran bukan sekedar aktivitas rutin pendidikan, tetapi merupakan komunitas edukatif yang penuh dengan pesan sistematif dan prosedural dan serta tujuannya. Karena itu kita harus dipersiapkan secara cermat. Seorang guru selain dituntut untuk memiliki ilmu yang cukup untuk mengajar dan komunikatif, juga harus memiliki rancangan-rancangan perencanaan pembelajaran agar mengerti yang disampaikan menjadi terarah dan mudah dimengerti oleh murid-muridnya. Perencanaan pembelajaran adalah proses pembuatan rencana model, pola, bentuk, konstruksi yang melibatkan guru, peserta didik, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan yang tersusun secara sistematis agar terjadi proses pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Di dalam perencanaan pembelajaran terdapat berbagai model-model yang salah satunya akan kami jabarkan ataupun akan saya bahas di sini, yaitu model Dick dan Carry tadi. Di mana komponen model pengembangan pembelajaran Dick dan Carry ini meliputi pembelajaran, pengajaran, materi, dan lingkungan. Dari model yang di atas dijelaskan bahwa sebagai berikut, model pengajaran Dick and Carry ini terdiri dari 10 langkah, di mana setiap langkah sangat jelas maksud dan tujuan sehingga bagi perancang pemula sangat cocok sebagai dasar untuk mempelajari model desain tersebut. Ke-10 langkah pada model pembelajaran Dick and Carry ini menunjukkan hubungan yang sangat jelas dan tidak terputus antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya. Dengan kata lain, sistem yang terdapat pada pembelajaran Dick and Carry ini sangat ringkas namun isinya padat dan jelas dan satu urutan ke urutan yang berikutnya.
Kemudian kita masuk kepada pengertiannya supaya lebih jelas lagi, yaitu di mana model pembelajaran Dick and Carey ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan melalui pendekatan sistem, yaitu terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain pengembangan dan implementasi dan evaluasi. Model sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Dick and Carey ini terdiri atas beberapa komponen yang perlu dilakukan untuk membuat rancangan aktivitas pembelajaran yang lebih besar. Dick and Carey ini memasukkan unsur kognitif dan behavioristik yang menekankan pada respon siswa terhadap stimulus yang dihadirkannya. Implementasi model desain sistem pembelajaran ini memerlukan proses yang sistematis yang menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk dapat menciptakan desain sistem pembelajaran yang mampu digunakan secara optimal dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Dan juga Dick and Carey ini pada tahun 2001 memandang desain model pembelajaran sebagai sebuah sistem yang menganggap pembelajaran adalah proses yang sistematis. Pada kenyataannya, cara kerja yang sistematis inilah yang dinyatakan sebagai model pendekatan sistem. Kemudian dipertegas lagi oleh Dick and Carey yang pada tahun 2001 tadi bahwa pendekatan sistem telah mengacu kepada tahapan umum, sistem pengembangan pembelajaran, kemudian sistem deployment. Jika berbicara masalah desain, maka masuk ke dalam proses, dan jika menggunakan istilah instruksional design mengacu kepada instruksional sistem, yaitu tahapan analisis. Adapun langkah-langkah yang sudah dijelaskan di atas tadi, yaitu 10 langkah tadi, yang mana yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, yang kedua melaksanakan analisis pembelajaran, yang ketiga mengidentifikasi tingkah laku, masukan dan karakteristik siswa, yang keempat merumuskan tujuan performasi, yang kelima mengembangkan butir-butir tes ataupun acuan patokan, yang keenam mengembangkan strategi pembelajaran, yang ketujuh mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, yang kedelapan yaitu mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, yang kesembilan merevisi bahan pembelajaran, kemudian yang ke-10 yang terakhir yaitu mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model Dick and Carey ini, yang mana kelebihannya yaitu yang pertama, setiap langkahnya jelas sehingga dapat diikuti. Yang kedua, teratur, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga mudah untuk diikuti. Adapun kekurangan dari model Dick and Carey ini, yang mana yang pertama kaku karena setiap langkah telah ditentukan. Yang kedua, tidak semua prosedur pelaksanaan KBM dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Kemudian tidak cocok diterapkan dalam e-learning ataupun skala besar. Kemudian uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan, dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakannya tes formatif. Kemudian kita masuk kepada yang keintinya, yaitu penerapan model Dick and Carey dalam pembelajaran PJOK. Pembelajaran PJOK sama yang sudah kita ketahui bahwa suatu mata pelajaran yang mengupayakan fungsi gerak tubuh secara maksimal, yang di dalamnya memuat aspek pengetahuan, sikap, dan gerak yang ditanamkan untuk konsep diri yang baik. Kemudian dapat kita ketahui juga bahwa PJOK itu pembelajaran yang dilakukan melalui gerak yang dapat meningkatkan kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor bagi peserta didik yang mengikuti proses pembelajarannya. Dalam PJOK, suatu model pembelajaran yang bertujuan agar siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut, yang mana pembelajaran olahraga biasanya banyak dilakukan dengan cara yang begitu-begitu saja. Maka dari itu dapat kita terapkan model pembelajaran Dick dan Carey ini. Adapun langkahnya seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, yang kita terapkan dalam pembelajaran PJOK, yang mana yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan umum dari pembelajaran PJOK tersebut. Pada pembelajaran PJOK, guru harus mengidentifikasi tujuan umum dari pembelajaran PJOK, yang mana tujuan pembelajaran idealnya diperoleh dari analisis kebutuhan yang benar-benar mengidentifikasikan adanya suatu masalah ataupun yang dipecahkan adalah dengan memberikan pembelajaran tersebut. Sasaran akhir dari suatu pembelajaran adalah tercapainya tujuan pembelajaran umum. Oleh karena itu,
dalam merancang pembelajaran harus memperhatikan secara mendalam rumusan tujuan pembelajaran umum yang akan ditentukan dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan analisis pembelajaran, yang mana tujuan utama analisis pembelajaran adalah yang pertama tadi mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang harus ada pada pembelajaran PJOK tersebut. Karena prosesnya relatif kompleks, analisis pembelajaran terhadap tujuan pembelajaran umum dapat dilakukan menjadi dua tahap, yaitu yang pertama menggolongkan pernyataan tujuan umum menurut jenis dan kapasitas belajar. Yang kedua melakukan analisis lanjutan untuk mengidentifikasi keterampilan bawahan. Keduanya merupakan proses analisa pembelajaran, yang mana pembelajaran keterampilan fisikomotor yang terjadi pada pembelajaran PJOK biasanya memerlukan pepanduan keterampilan intelektual dan keterampilan motorik. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi tingkah laku ataupun masukan dan karakteristik siswa. Di sini selain melakukan analisis tujuan pembelajaran, hal yang penting yang dilakukan dalam menerapkan model ini adalah analisis terhadap karakteristik siswa yang akan belajar dalam konteks pembelajaran PJOK tersebut. Dua langkah ini dapat dilakukan secara bersamaan ataupun secara paralel. Analisis konteks meliputi kondisi-kondisi terkait dan keterampilan yang dipelajari oleh siswa dan situasi terkait dengan tugas yang dihadapkan kepada siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam pembelajaran PJOK, di mana menentukan kemampuan minimum apa saja yang harus dimiliki pembelajaran untuk menyelesaikan tugas-tugas ketika melakukan analisis terhadap keterampilan-keterampilan yang perlu diperhatikan dalam tahap prosedur yang perlu dilewati. Juga harus dipertimbangkan keterampilan apa yang telah dimiliki oleh siswa saat memulai dan mengikuti pembelajaran. Yang penting juga untuk mengidentifikasi karakteristik khusus siswa yang mungkin ada hubungannya dengan aktivitas-aktivitas pengajaran lainnya. Misalnya pembelajaran harus memiliki kemampuan membaca, kemampuan keterampilan, apalagi dalam pembelajaran PJOK siswa dituntut lebih aktif dalam keterampilan praktek, di mana kepribadian dari pembelajaran juga mempengaruhi desain yang akan dibuat oleh guru PJOK tersebut. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu merumuskan tujuan khusus, yang mana menuliskan tujuan unjuk kerja yaitu ataupun tujuan pembelajaran berdasarkan analisis tujuan pembelajaran dan pernyataan tentang perilaku awal. Kemudian guru harus catatlah pernyataan khusus tentang apa yang dapat dilakukan oleh siswa setelah mereka menerima pembelajaran PJOK tersebut. Pernyataan-pernyataan tersebut diperoleh dari analisis pembelajarannya. Kemudian analisis pembelajaran dimaksudkan untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dipelajari, kondisi pencapaian unjuk kerja dan kriteria pencapaian unjuk kerja. Kemudian kita masuk kepada yang kelima, yaitu mengembangkan instrumen penilaian, di mana di sini berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah tertulis, kembangkan produk evaluasi yang mengukur kemampuan siswa melakukan tujuan pembelajaran. Penekanan utama berada pada hubungan perilaku yang tergambar dari tujuan pembelajaran dengan untuk apa melakukan penilaian tersebut. Tes item harus dirancang untuk menyediakan kesempatan bagi pembelajar untuk mendemonstrasikan kemampuan dan pengetahuan yang dinyatakan dalam tujuan tersebut, yang mana bagian ini bertujuan untuk mengetahui prasyarat yang telah dimiliki pembelajar untuk mempelajari kemampuan baru. Kemudian mencek hasil yang telah diperoleh pembelajar selama proses pembelajaran PJOK, kemudian menyediakan dokumen pengembangan pembelajaran untuk orang tua ataupun administrator bagi yang berguna untuk memberikan evaluasi terhadap sistem yang digunakan. Kemudian pengukuran awal terhadap formasi sebelum perencanaan pengembangan pembelajaran PJOK. Kemudian kita masuk yang keenam, yaitu mengembangkan strategi pembelajaran, yang mana strategi pembelajaran ini meliputi kegiatan pembelajaran, penyajian informasi, praktek, dan umpan balik, serta mengikuti kegiatan selanjutnya. Strategi pembelajaran berdasarkan teori dari hasil penelitian dan karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan, bahkan pembelajaran dan karakteristik siswa yang menerima pembelajaran PJOK tersebut. Prinsip-prinsip ini yang digunakan untuk memilih materi
dan strategi pembelajaran yang interaktif. Menentukan aktivitas instruksional yang membantu dalam penyampaian tujuan, di mana strategi tersebut akan meliputi aktivitas siswa dan penyampaian dalam proses pembelajaran, praktek, dan melibatkan yang dilakukan semua kegiatannya. Misalnya dalam materi bola basket, guru menerangkan terlebih dahulu dan mendemonstrasikan teknik chest pass misalnya, dan melihat bagaimana langkah-langkah yang telah yang dilakukan oleh guru, kemudian siswa tersebut mempraktekkan bagaimana teknik chest pass tersebut. Aktivitas instruksional ini dapat dikembangkan oleh instruktur sesuai dengan latar belakangnya. Kemudian kebutuhan dan kemampuan belajar ataupun bisa saja pembelajaran menggabungkan pengetahuan yang baru yang didapat dengan pengetahuan kemampuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian kita masuk yang ketujuh, yaitu mengembangkan materi pembelajaran. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran ataupun produk pengembangan ini meliputi petunjuk untuk siswa, materi pembelajaran, dan soal-soal. Materi pengembangan meliputi petunjuk untuk modul siswa, transparansi, format multimedia, web, dan pembelajaran jarak jauh misalnya. Kemudian pengembangan materi pembelajaran ini tergantung kepada tipe pembelajaran ataupun materi yang relevan dan sumber belajar yang dirancang oleh guru tersebut. Kemudian bagian ini berkaitan dengan media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang menghasilkan pembelajaran yang meliputi petunjuk untuk siswa. Misalnya dalam pembelajaran PJOK menggunakan media buku cetak dan media-media lainnya, dan untuk di luar menggunakan sarana dan prasarana seperti permainan sepak bola menggunakan bola, lapangan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk yang ke-8, yaitu merancang ataupun mengembangkan evaluasi formatif. Yang mana dalam merancang dan mengembangkan evaluasi formatif yang dihasilkan adalah instrumen ataupun angket penilaian yang digunakan untuk mengumpulkan data, di mana data-data yang diperoleh tersebut sebagai pertimbangan dalam merevisi pengembangan pembelajaran ataupun produk bahan ajar dalam pembelajaran PJOK. Kemudian kita masuk yang ke-9, yaitu merevisi pembelajaran, yang mana data yang diperoleh dari evaluasi formatif tadi dikumpulkan dan diinterpretasikan untuk memecahkan kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam mencapai tujuannya. Bukan hanya untuk itu, singkatnya hasil evaluasi ini digunakan untuk merevisi pembelajaran yang lebih efektif lagi. Kemudian kita masuk yang ke-10, yaitu mengembangkan evaluasi sumatif. Di antara ke-10 desain pembelajaran di atas, tahapan ke-10 ini tidak dijalankan, di mana evaluasi sumatif ini berada di luar sistem pembelajaran model Dick and Carey ini, sehingga dalam pengembangan ini tidak digunakan. Summative evaluation ini bertujuan mempelajari aktivitas keseluruhan sistem dari awal hingga akhir dan dilakukannya setelah tahap formatif dan formatif evaluasi. Itulah hasil dari paper saya yang saya bahas pada video ini. Di mana ada salah dan kekurangan, saya banyak-banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.